Kemungkinan besar jenazah Eril ditemukan di sana. Karena saya perhatikan ini ya, coba kalian lihat kayu yang terapung itu sudah lebih dari setengah jam. Tidak lanjut hanyut ke sana. Ya. Dia berputar di sini terus, lihat itu. Merinding juga saya. Saat ini saya sedang berada di Enge Halde, tepatnya di mana jenazah Eril ditemukan. Seperti ini rupa Enge Halde itu. Inilah lokasi di mana jenazah Eril ditemukan. Saya bayangkan ibu guru itu ya diberitakan menemukan jasadnya di sini berjalan pagi jam 6 pagi. Dia berangkat untuk mengajar dan menemukan jasad Eril di sini. Tidak tahu persis di mana. Kelihatan tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Jadi di bawah saya ini airnya dibendung lalu dikeluarkan lagi. Seperti ini situasi di Enge Halde hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 11. Eril ditemukan di sini hari Rabu jam 6 pagi. Ini saya sekarang dengan Pak Krisna, dia wartawan Kompas Indonesia. Ya Krisna, boleh jelaskan sedikit ya? Selamat siang ya, kita di lokasi ditemukannya Eril. Ya. Kemungkinan ada 2 tempat ya di sana. Oke. Karena itu gitter itu ada jaringan. Ada jaringan. Tersangkut di situ. Ya. Bisa juga di sana. Jadi, Mas Krisna, ceritanya kan ibu guru yang menemukan jenazah anak Eril di sini ya? Iya. Nah itu kan jalan di sini. Jadi matanya lebih ke arah ke sana ya. Menurutnya ya. Karena di sana bisa juga ya. Airnya. Karena kita nggak tahu persis di mana jenazah Eril ditemukan, tapi lokasinya memang di sini. Oke. Kemungkinan juga di sini ya. Ini kan orang tertarik. Ya. Semua yang masuk tertarik, jadi sudah masuk ke ya. Jadi ini katanya ada apa? Air untuk sumber listrik ya? Ya betul. Jadi sungai arennya terbelah, sebagiannya ke sana dan sebagiannya untuk masuk perusahaan listrik di sini. Oke, untuk lebih jelas seperti ini arus yang keluar dari Enge Halde ini, di mana dikabarkan Eril jenazahnya ditemukan di sini. Seperti ini lokasinya, dan sungai ini terbelah seperti yang saya bilang tadi bahwa di situ dipakai untuk pompa listrik. Jarak dari tempat dia mulai berenang sampai ke sini itu kira-kira 5 km. Jadi tidak ada yang tahu persis di mana dia lompat masuk, hanya keluarganya. Jadi kita lihat seperti ini Enge Halde, airnya ditutup. Jika penuh maka akan dibuka lagi. Jadi seperti ini. Aku melihat sesuatu yang mengapung di sungai itu. Aduh, apa ya itu ya? Semoga bukan korban yang lain. Aku amati benda yang mengapung itu. Aku bisa perkirakan di mana Eril ditemukan. Mungkin kalian lihat itu bendanya yang aku maksudkan. Itu tadi benda yang aku lihat dari jauh. Ternyata itu potongan kayu. Kemungkinan besar jenazah Eril keluar dari bendungan ini, lalu berputar-putar di sana. Seperti nasib
yang floating boat ini. Tadi mereka lama sekali berputar untuk bisa kembali ke arah yang benar. Sama seperti nasib dua potong kayu yang tadi saya perhatikan. Coba kalian lihat, kayu yang terapung itu sudah lebih dari setengah jam tidak lanjut hanyut ke sana, ya. Dia berputar di sini terus, lihat itu. Dia nggak bakalan hanyut, dia berputar lagi. Jadi kemungkinan besar mayat Eril ditemukan di sini. Jadi ibu guru yang menemukan Eril itu berjalan di sini pagi hari Rabu dan melihat mayat. Saya mempunyai kenalan yang tinggal di daerah Thun. Dia juga cerita bahwa ternyata ada anak juga yang hilang di sungai ini di musim winter tahun yang lalu, jadi sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Alasan kenapa jasad ditemukan itu seperti ini. Di bawah dasar sungai itu ada sekat-sekat, yaitu dari batu ataupun dari kayu. Mungkin kayu yang terhanyut di sungai ini. Pada 2 hari sebelum jasad Eril ditemukan, sempat turun hujan deras di Switzerland, terutama hari Senin. Jadi kemungkinan besar ada arus yang sangat besar di sini, sehingga membantu mengangkat lagi mayat yang ada di bawah dasar sungai. Nah, ada kan yang bertanya-tanya kenapa ya hampir 2 minggu sejak Eril meninggal, tetapi jasadnya masih utuh. Nah, itu karena cuaca air di sini dingin. Jadi air dingin ini bisa membuat mayat jadi awet. Orang Swiss mempunyai kebiasaan menaruh bunga di tempat kecelakaan, seperti di tepi jalan raya atau di mana saja seseorang itu meninggal. Jadi saya membawa bunga, harum sekali, sedih ya. Semoga anak Eril bahagia di surga. Kita lihat orang-orang yang sedang mengapung pakai floating boat, dan saatnya sekarang mereka keluar karena itu di depan itu bendungan ya, Engehalde. Nah, di Engehalde ini kita lihat ada papan bertuliskan attention atau Achtung, harus keluar, ada tanda merah. Jadi orang yang mengapung atau pakai floating boat harus keluar dari sini dan berjalan melewati jembatan itu, bisa melanjutkan floating di seberang Engehalde ini. Jadi ini Engehalde seperti ini, yang tadi floating berhenti di sini, lalu jalan di bawah jembatan ini dan keluar lagi di sini dan bisa start lagi untuk floating atau mengapung. Ya, kita lihat orang lokal sedang rekreasi di sungai ini, mau floating. Di pinggiran sungai Are ini kita juga bisa berjalan kaki untuk menikmati indahnya sungai Are. Adalah kebiasaan orang Swiss juga hiking atau dibilang wandern dalam bahasa daerah di sini. Jadi kita lihat beberapa orang sedang hiking. Rutenya bagus sekali karena kita bisa hiking, dan kalau merasa kepanasan kita bisa berenang di sungai ini. Semoga informasinya berguna dan sampai jumpa di vlog-vlog yang berikutnya. Salam dari Sungai Are, Bern.